Tuhan mana sih? Katanya jam segini janjinya udah ada. Gimana Kak? Gimana dia? Yeay! Apa-apaan ini? Keren nggak? Katanya kita mau nyanyi karaoke nih. Itu sudah ada adik-adik sudah siap ibadah Kak. Ini bukan acara karaoke. Bukan. Kamu padahal mau udah siap-siap nih rocker. Kita mau beribadah memuji Tuhan Kak. Oh, ini ibadah. Iya. Jadi ya udah terlanjur begini. Ya ayolah kita mulai yuk. Mari adik-adik. Itu. Malu-maluin ya. Oke, kalau gitu Kak Johan yang berdoa dulu ya. Iya silakan. Oke, adik-adik semua yang ada di rumah. Kak Johan percaya kalian bersemangat. Yes. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu. Mari kita. Lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini hati kami telah siap untuk memuji, muliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, hadirat-Mu ada di tempat saat ini kami berada. Terima kasih Bapa, roh yang lain kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap bersuka cita, haleluya. Amin. Amin. Mari kita mau daki-daki gunung yang tinggi Kak. Daki-daki ya? Iya. Padahal aku baru datang udah daki-daki aja. Berdiri semua ya adik-adik ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Siap-siap adik-adik. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Oke. Capek kan naik gunung Kak. Aduh. Kalau begitu kita hampilah. Waduh, udah di atas gunung kita main hum. Iya, hum. Tuh, Oke. teman-teman sudah siap? Udah siap adik-adik? Tangannya ke depan. Siap. Hampimpa, Yesus jagoanku. Hampimpa, Yesus pujaanku. Wow, hampimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow,
selamat kita. Nah, saat ini kita mau sembah Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik di rumah, duduk yang manis, sikap yang sopan. Kita mau menyembah Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Angkat tanganmu. Kita mau bilang sama Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita sembah Tuhan Yesus. Terima Terima kasih buat Tuhan. janji setia-Mu. Oh, kasih-Mu Terima kasih buat dalam keselamatan. hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Janji keselamatan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ini pengakuan kami percaya. Janji-Mu ya dan amin tergenapi dalam hidup kami. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Janji-Mu itu tergenapi dalam hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini sembah syukur kami kepadamu saat ini. Dan sekarang kami sudah siap untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Kami mau buka hati untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan Amin.
Shalom Kids, kembali lagi di Bethany Kids Online Service. Kaju sangat senang karena adik-adik tetap setia menyaksikan ibadah tiap hari Minggu ini. Dan juga tiap hari Sabtu, adik-adik tetap setia ikutin FA Kids. Bukan cuma Kaju yakin Tuhan Yesus juga sangat senang. Nah, sepanjang bulan April ini kita akan ngebahas tentang promise. Kita akan membahas tentang janji Tuhan. Nah, minggu lalu Kak John udah sharing salah satu perbedaan antara janji Tuhan dan janji manusia adalah kalau manusia mungkin akan ingkar janji. Tapi Tuhan Yesus itu tidak akan mungkin ingkar janji. Tuhan Yesus pasti akan selalu menepati janji-janjinya. Minggu ini Kak John mau sharing judul yang cukup unik. Apa itu? Nah, when God disappoints. Ketika Tuhan mengecewakan. Hah? Kok bisa sih Kak Jo Tuhan mengecewakan? Katanya Tuhan selalu menepati janjinya. Hei, tunggu dulu. Makanya kita akan belajar sama-sama minggu ini. Sebelumnya Kak Jo mau tanya nih. Ada nggak kalian di sini yang pernah merasa Tuhan Yesus kecewakan? Coba angkat tangannya. Atau angkat kecil-kecil aja. Malu nanti papa mama lihat. Atau sederhananya begini nih. Ada nggak yang di sini pernah merasa bahwa Tuhan Yesus nggak jawab doa-doanya? Angkat tangan kecil-kecil. Nah, bukan cuma adik-adik, Kajo juga pernah merasakan itu. Dan ternyata bukan cuma Kajo dan adik-adik, bangsa Israel juga pernah dikecewakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Ada yang tahu kisahnya? Yuk sama-sama kita buka di Lukas 19 ayat 29 sampai 40. Nah, ini judulnya Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Kaji bacain ya. Lukas 19 ayat 29 sampai 40. Ketika Tuhan Yesus telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan melihat seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendari keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika Yesus dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawab Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Nah, adik-adik, kisah ini terjadi ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Minggu lalu kita udah sama-sama ngerayain Jumat Agung dan Paskah, yaitu hari yang memperingati wafatnya dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kisah yang adik-adik dengar dan adik-adik saksikan tadi itu terjadi beberapa hari sebelum kejadian Jumat Agung. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih bangsa Israel saat itu mengeluk-elukan Tuhan Yesus, mengeluk-elukan itu memuji-muji, memuja-muja dan memanggil Tuhan Yesus Raja. Padahal saat itu Tuhan Yesus hanya manusia biasa loh. Nah, coba kalau adik-adik lihat di gambar tadi bahwa Tuhan Yesus hanya naik keledai. Coba nih ya kita bayangin nih sama-sama. Kalau raja datang itu biasanya naik apa? Zaman dulu pasti naik kuda dong, naik kuda yang gagah. Naik kuda berwarna putih mungkin, pakai baju kebesaran, mahkota emas, dan di banyak prajurit-prajurit yang ikut.
Tapi Tuhan Yesus cuma naik keledai, baju sederhana, nggak pakai mahkota. Kenapa orang-orang bisa berteriak raja? Nah, ternyata adik-adik, peristiwa ini sudah dinubuatkan, sudah dijanjikan sekitar 500 tahun yang lalu. Sekitar 500 tahun yang lalu oleh seorang nabi namanya Nabi Zakaria. Nah, kalau adik-adik lihat di Alkitab di Perjanjian Lama itu ada di Zakaria pasal 9 sampai 14. Nah, itu tentang nubuatan kedatangan Raja Mesias. Itu tentang janji bahwa akan ada raja yang akan membebaskan bangsa Israel. Kak Jo, memang bangsa Israel mau dibebaskan dari apa? Nah, ternyata adik-adik, bangsa Israel itu sering banget dijajah sama bangsa lain. Adik-adik nih pasti tahu, salah satu yang pernah menjajah bangsa Israel itu adalah bangsa Mesir. Nah, ternyata saat 500 tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus datang ke Yerusalem ini, bangsa Israel itu sedang dijajah sama kerajaan Persia. Waktu itu oleh Raja Darius. Nah, Nabi Zakaria waktu itu menubuatkan bahwa akan ada raja yang akan membebaskan. Nah, bangsa Israel waktu itu semua mengeluh ke Tuhan. Tuhan, katanya kami ini bangsa pilihan. Katanya kami ini bangsa kesayangannya Tuhan. Tapi kenapa kami dijajah terus? Kenapa kami ditindas terus? Kapan kami mau bebas? Kapan kami mau enak lagi seperti dulu saat masih dipimpin oleh Raja Daud? Nah, mendengar seruan itu, ternyata Nabi Zakaria itu dapat penglihatan. Dapat sebuah janji bahwa akan datang nanti seorang raja yang akan memerdekakan bangsa Israel. Yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, dari perbudakan. Nah, terus setelah mendengar nubuatan itu, bangsa Israel mulai menanti-nantikan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400, sampai sekitar 500 tahun, ternyata bangsa Israel masih tetap dijajah. Nah, bahkan itu ketika Tuhan Yesus lahir, itu bangsa Israel masih dijajah oleh kerajaan Romawi. Waktu itu rajanya siapa, ada yang ingat gak? Rajanya yang pernah mau membunuh Tuhan Yesus. Benar Bang, Raja Herodes. Jadi setelah menunggu sekian lama, ternyata mereka masih dijajah. Nah, ternyata adik-adik, Nabi Zakaria udah kasih clue, udah kasih ciri-ciri raja yang akan datang ini. Nah, ciri-cirinya itu ada di Zakaria 9 ayat 9. Saya coba bacain ya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Nah, waktu Tuhan Yesus memulai pelayanannya, orang-orang ini mulai melihat Tuhan Yesus membuat mujizat-mujizat. Mereka melihat Tuhan Yesus buat perkara-perkara yang besar. Nah, mereka mulai pikir-pikir, jangan-jangan ini nih raja yang sudah kita nanti-nantikan. Jangan-jangan ini raja yang sudah dijanjikan 500 tahun yang lalu. Mereka lihat nih ciri-cirinya. Katanya rajanya itu adil. Oke, Tuhan Yesus adil. Mereka lihat ciri-cirinya rajanya itu jaya. Ya, Tuhan Yesus jaya. Tuhan Yesus banyak bikin perkara-perkara besar. Perkara-perkara yang luar biasa. Dan katanya rajanya itu lemah lembut. Pas dilihat ke Tuhan Yesus, oh iya, Tuhan Yesus lemah lembut, sangat mengasihi orang-orang di sekitarnya. Mereka udah mulai pikir, jangan-jangan ini. Sampailah peristiwa yang kita baca tadi. Ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Wah, mereka semakin yakin, benar ini raja yang udah dinanti-nantikan selama 500 tahun lebih. Mereka mulai bersorak-sorak. Makanya saat Tuhan Yesus datang, mereka bersorak-sorai, mereka mengeluh-elukan, mereka teriak, Raja, Raja keturunan Daud. Mereka sangat bersukacita karena mereka tahu Tuhan Yesus yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi saat itu. Mereka sangat senang, dan kalau adik lihat di video tadi, mereka itu sampai kasih lemparkan baju, mereka lemparkan daun palem. Nah, daun palem itu adalah daun yang dipakai untuk menyambut raja. Mereka sangat excited karena dia tahu Tuhan Yesus akan dilantik menjadi raja. Tapi adik-adik, setelah kejadian ini, beberapa hari kemudian
Tuhan Yesus bukan dilantik jadi raja, tapi Tuhan Yesus malah disalib. Tuhan Yesus malah disiksa. Tuhan Yesus malah ditelanjangi, dicambuk, dimakatui berduri, dipaku. Dan begitu hina, sangat jauh dari kata raja. Dan melihat itu, bangsa Israel sangat kecewa. Mereka pikir, berapa lama lagi kami harus menantikan raja yang telah dijanjikan, yang akan memerdekakan kami, yang akan membebaskan kami dari perbudakan. Nah, pertanyaannya sekarang, apa benar Tuhan Yesus itu mengecewakan bangsa Israel? Ayo, menurut adik-adik gimana? Jawabannya jelas tidak. Nah, ini penting nih. Kak Jo mau kita sama-sama konsentrasi. Tuhan Yesus itu selalu menepati janjinya. Dan ketika Tuhan Yesus disalib pun, Tuhan Yesus itu benar-benar menepati apa yang sudah dijanjikan 500 tahun yang lalu. Kok bisa sih Kak Jo? Tuhan Yesus kan mati disalib, bukan jadi raja. Terus kenapa dibilang menepati janjinya? Ayo, mungkin saat itu Tuhan Yesus memang tidak membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus membebaskan bangsa Israel dari penjajahan yang lebih mengerikan. Apa itu? Penjajahan oleh dosa. Dan mungkin saat itu Tuhan Yesus memang tidak menolong bangsa Israel dari penderitaan, siksaan bangsa Romawi saat itu. Tapi Tuhan Yesus membebaskan bangsa Israel dari penderitaan yang lebih mengerikan. Apa itu? Dari neraka. Dan mungkin saat itu Tuhan Yesus itu enggak dilantik jadi raja bangsa Israel. Tapi dengan wafatnya Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit menjadi raja di atas segala raja, bukan untuk bangsa Israel aja, tapi untuk seluruh umat manusia. Nah, benar kan? Ternyata Tuhan bukan ingkar janji, tapi justru Tuhan Yesus memberikan lebih dari apa yang bangsa Israel impikan, apa yang bangsa Israel harapkan saat itu. Begitu juga sekarang adik-adik. Ketika adik-adik ngerasa bahwa kok doa saya nggak didengar ya? Kenapa keinginan saya sepertinya Tuhan nggak kabulkan? Enggak adik-adik, Tuhan Yesus bukan tidak menepati janjinya. Tuhan Yesus sedang menunggu waktu yang tepat untuk menjawab doa adik-adik. Dan Tuhan Yesus itu pasti akan menjawabnya bahkan lebih dari apa yang adik-adik minta. Dan Tuhan Yesus pasti akan kasih yang terbaik buat adik-adik. Nah, adik-adik coba lihat gambar di samping ini. Gambar Tuhan Yesus disalib. Coba adik-adik lihat. Menurut adik-adik, kenapa sih Tuhan Yesus itu kira-kira bisa nggak turun dari kayu salib ini? Menurut Kak Jo yakin Tuhan Yesus itu bisa. Coba kalau adik-adik ingat ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, Tuhan Yesus itu melakukan banyak mujizat. Nah kalau zaman sekarang itu, Tuhan Yesus itu istilahnya punya super power, kayak superhero. Tuhan Yesus bisa sembuhin orang sakit, bangkitkan orang mati. Tuhan Yesus bisa jalan di atas air, meredakan badai. Masa cuma turun dari kayu salib seperti ini Tuhan Yesus nggak bisa? Tuhan Yesus sangat bisa. Tuhan Yesus bisa kayak kalau di Avenger mungkin kayak Vision, terus tiba-tiba tembus badannya lepas dari salib. Tuhan Yesus bisa. Kalau tiba-tiba Tuhan Yesus terbang kayak Thor gitu langsung naik ke surga. Tuhan Yesus sangat bisa. Tapi kenapa Tuhan Yesus nggak turun dari kayu salib saat itu? Apakah gara-gara paku di tangan kiri dan kanan Tuhan Yesus yang menahan Tuhan Yesus di kayu salib? Enggak adik-adik. Bukan paku yang menahan Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi cinta Tuhan Yesus yang begitu besar ke adik-adik yang bikin Tuhan Yesus tetap diam di kayu salib, tetap taat. Tuhan Yesus mau mati buat kita semua agar kita semua nggak menderita, agar kita bisa hidup dengan sukacita. Begitulah, begitu besar kasih Tuhan Yesus ke kita semua. Dan masakan Tuhan Yesus yang udah kasih nyawanya di kayu salib, masa Tuhan Yesus nggak mau kasih hal-hal yang kalian doakan sekarang? Tuhan Yesus pasti kasih. Karena itu adik-adik, ketika kalian menunggu doa-doa kalian dijawab, jangan sedih, jangan kecewa, gak perlu khawatir. Kalian tetap harus bersukacita meskipun kita sedang menunggu. Amin. Oke adik-adik, kita udah dengar sama-sama kebenaran firman Tuhan tadi. Memang judul yang Kak Jo angkat itu tentang When God Disappoints.
ketika Tuhan mengecewakan. Tapi kita udah belajar bahwa tidak mungkin Tuhan Yesus mengecewakan kita. Tidak mungkin Tuhan Yesus lalai menepati janjinya. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Ayo adik-adik, kita ambil sikap berdoa. Biarkan Kak Livi dan Kak Johan yang angkat pujian ini. Kita mau berdoa, ingat firman Tuhan tadi. Adik-adik gak perlu lagi khawatir, gak perlu lagi takut. Setiap doa-doa yang adik-adik sampaikan kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar. Bahkan ketika adik-adik gak ucapkan, hanya di dalam hati adik-adik, Tuhan Yesus sudah tahu. Tapi Tuhan Yesus sedang tunggu waktu yang tepat untuk menjawab doa adik-adik. Tetap berdoa adik-adik. Tetap berdoa. Percaya sama Kak Jo, Tuhan pasti akan jawab tepat pada waktunya. Kak Jo gak tahu apa yang mungkin sedang adik-adik doakan. Kak Jo gak tahu mungkin apa yang sedang adik-adik tunggu. Cuman Tuhan dan adik-adik yang tahu. Tapi tetap doakan. Percayalah Tuhan tetap setia pada janjinya. Ketika adik-adik berdoakan agar adik-adik menjadi anak yang pintar, pasti terjadi. Ketika adik-adik mendoakan agar adik-adik bisa masuk di sekolah terbaik yang adik-adik inginkan, Tuhan pasti genapi. Pasti terjadi. Ketika Tuhan adik-adik berdoa supaya papa mama gak berantem lagi di rumah, supaya papa mama damai-damai di rumah, pasti terjadi. Ketika adik-adik berdoa supaya saya sehat, supaya papa mama sehat, pasti terjadi. Ketika adik-adik berdoa papa pulang, pasti terjadi. Ketika adik-adik berdoa mama pulang, pasti terjadi. Ketika adik-adik berdoa supaya papa dapat pekerjaan terbaik, pasti terjadi. Karena kita sama-sama belajar dari tadi bahwa Tuhan akan menggenapi semua yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan menjanjikan adalah rancangan yang indah dan penuh damai sejahtera dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah sama-sama belajar. Ajar kami agar kami bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi kami mau renungkan dan kami praktekkan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya adik-adik, sekarang angkat kedua tangan kita. Waktunya kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai dan menjaga adik-adik. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberi adik-adik damai sejahtera. Tuhan Yesus menyinari adik-adik dengan wajahnya dan memberi adik kasih karunia. Dan Tuhan Yesus akan terus mencintai adik-adik mulai detik ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, demikian ibadah kita hari ini. Tetap ikut terus ya ibadah tiap hari Minggu dan setiap FA Kids tiap hari Sabtu. Kita ketemu lagi Sabtu depan di FA Kids. God bless you. Bye.